Sementara itu pemirsa dari Purwakarta, Jawa Barat, lonjakan nakes yang positif COVID-19 hingga 80 orang sempat mengganggu pelayanan rumah sakit. Ya, semua ruangan perawatan di Rumah Sakit UD Bayu Asih Purwakarta, Jawa Barat ini telah dipenuhi oleh pasien COVID-19. Lantaran minimnya ruang, tak sedikit pasien yang terpaksa dirawat di sela-sela ruang UGD. Selain terbatasnya ruangan, penanganan COVID-19 terkendala minimnya tenaga kesehatan. Terlebih setelah 84 tenaga kesehatan di RSUD Bayu Asih terkonfirmasi positif COVID-19. Berikan ruang bagi pasien baru yang lebih gawat kondisinya, pihak rumah sakit akan memindahkan pasien COVID-19 yang kondisinya sudah 70% sembuh ke hotel untuk isolasi. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berbelasungkawa atas wafatnya para nakes karena terpapar COVID-19. Nah, ini Ustadz, rasanya kita harus terus mengingatkan lagi kepada pemirsa untuk terus meningkatkan protokol kesehatan agar terhindar dari serangan virus corona. Dan untuk meringankan kerja para nakes yang saat ini sedang berjibaku melawan pandemi. Bagaimana tanggapannya nih Ustadz Atabe? Masya Allah, Mbak Nurul. Kata Nabi SAW, siapa yang meringankan orang lain, dia diringankan dalam kesulitan dunianya dan kesulitan akhiratnya. Nakes dan para tenaga medis berada di garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Tentu yang sangat tepat bagi kita ringankan tugas mereka. Kita ringankan beban mereka dengan kita semakin sadar untuk kita melaksanakan protokol kesehatan. Betapa mereka sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan kita. Namun kita kadang-kadang abai, kita kadang-kadang cuek. Dalam hadis Nabi tadi mengingatkan bahwa betapa amal dan pahala sangat besar manakala kita ikut turut meringankan tugas orang lain. Seorang anak meringankan tugas orang tuanya berpahala besar. Orang tua meringankan tugas anaknya berpahala besar. Apatah lagi ini para nakes, ini para tenaga medis yang betul-betul bersungguh-sungguh. Mereka ingin kita semuanya sehat, ingin kita semuanya terhindar dari COVID-19. Maka selayaknya kita semuanya, insya Allah kita ringankan beban mereka. Kita ringankan tugas mereka dengan kita lebih lagi memperhatikan aspek protokol kesehatan. Lebih lagi kita ikhtiar, lebih lagi kita mendoakan mereka sehingga meringankan beban orang lain. Dalam hal ini adalah tugas-tugas mereka dan kewajiban-kewajiban mereka, insya Allah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Nah ini Ustadz, bagaimana dengan para nakes yang mungkin memang sudah ketat sekali menjaga protokol kesehatan, menggunakan APD lengkap, namun mungkin dia terlalu capek begitu ya Ustadz, banyak sekali pasien yang harus dirawat, namun tentang Islam sendiri bagaimana terkait dengan kematian seseorang Ustadz, yang sudah ada manusia yang sudah berikhtiar sedemikian rupa begitu Ustadz? Ya, kematian adalah betul merupakan takdir, ketetapan dan ketentuan Allah. Tidak ada siapapun yang ingin dipercepat kematiannya. Bahkan inginnya kita kematian pula berada dalam kondisi terbaik. Kematiannya dalam kondisi sehat, kematiannya dalam kondisi yang paling baik. Namun mereka yang bertugas menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, bahkan tugasnya untuk kebaikan bersama, kematiannya dicatat syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga seorang wanita yang hamil, melahirkan, ia meninggal, maka syahid. Karena ia meninggal bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan bayinya. Mereka pula meninggal bukan untuk diri mereka kepentingannya, tapi kepentingannya adalah untuk halayak ramai. Untuk itu kita doakan. Kita patut memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mereka meninggal dunia untuk kita semuanya. Layakkah kita mendoakan, kita berikan apresiasi, dan juga terus-menerus kita tidak boleh berhenti dari menjaga protokol kesehatan, insya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, ini bagi keluarga yang ditinggalkan, adakah doa khusus yang bisa dipanjatkan untuk mengiringi kerabat atau keluarga yang telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz? Ya, Nabi menuntun kita bagaimana kita memberikan penghormatan, memberikan kebaikan kepada orang tua, keluarga yang sudah meninggal dunia dengan dua doa. Yang pertama adalah doa agar mereka diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah doa agar mereka ditempatkan di tempat yang sangat layak, yang sangat baik,
sesuai dengan jerih payah, sesuai dengan kesungguhan mereka. Dan betul, surga itu kata para ulama darajat, bertingkat-tingkat. Tingkatannya sesuai dengan jerih payahnya, sesuai dengan kesungguhannya, sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Dua doa itulah yang selalu kita panjatkan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kita tambahkan pula, Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisimu. Ampuni dan rahmati mereka semua. Insya Allah itu akan melegakan keluarganya, ahli warisnya. Itu akan semakin memberikan kesabaran dan motivasi kepada keluarganya. Berarti kita ikut memberikan kebahagiaan, ikut memberikan kebaikan kepada keluarganya, dan kita mendoakan seluruhnya insya Allah. Insya Allah, semoga para nakes ini meninggal dalam kondisi syahid seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Atabik Lutfi, dan juga keluarga selalu diberikan ketabahan begitu ya Ustadz.